Malam, Pak. Kita ketemu lagi nih di hari Minggu. Kita mau ibadah sekolah Minggu. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Semua baik. Silakan Kak Putri. Dari semula telah kau katakan, hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita naikkan lagi dari awal. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih sepanjang minggu ini kami boleh melakukan aktivitas kami, dan kami boleh di hari Minggu ini untuk melakukan ibadah sekolah Minggu. Untuk setiap anak-anak kami yang belum hadir Tuhan, biarlah dia boleh datang dan bergabung di Zoom. Dan bagi anak-anak kami yang sudah mengikuti Zoom, biarlah apa yang sudah disampaikan, pujian, penyembahan yang dinaikkan boleh menggunakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah Zoom kami Tuhan, pada sekolah Minggu untuk kami dalam kuasa darah Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita mau naikkan satu pujian. Setinggi-tingginya lain. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedapnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Sehingga indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya di rekening BCA atas nama Kak Stefani sesuai dengan yang ada di tampilan Zoom adik-adik. Nah, sekarang Kak Stefani mau buka ruang kesaksian. Siapa yang punya cerita kebahagiaan bersama Tuhan, atau mungkin apa sih sepanjang minggu ini yang buat adik-adik happy, atau apapun itu boleh di-share di sini. Ada yang mau kesaksian? Boleh. Ada yang mau kesaksian enggak? Saya Kak Gabe. Boleh Gabe, silakan. Ku sadar tak semua aku miliki hatiku, percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik, walaupun kau dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, walau aku tetap memandang padamu, Kau tuntut langkahku, walaupun kau dapat melihat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Udah Kak. Terima kasih Gabe. Ada lagi nggak yang lainnya? Saya Kak. Boleh, siapa? Jejes. Ya, boleh, silakan. Lagu kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku. Terima kasih. Ada lagi nggak? Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Ada? Satu lagi. Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti ruang kesaksiannya untuk minggu depan aja ya. Sekarang kita mau naikkan satu pujian. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari malam meneliti cinta Tuhan di dalam. Ya ya ya, happy yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari malam meneliti cinta Tuhan.
kesaksian, bahkan apa yang sudah kami lakukan tadi Tuhan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman melalui kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah apa yang mereka sampaikan, firman yang disampaikan boleh berkenan di dalam hati anak-anak Yesus. Kami semua dalam penyataan Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi tema di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Boleh masuk ruangan masing-masing ya. Salam Kak. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Salam Kak. Shalom Kak. Kak. Shalom, Kak. Shalom semua, selamat pagi. Shalom. Bentar ya. Upload izin akun Joshua Andreas bisa jadiin co-host. Sorry, Kak. Izin Joshua Andreas dijadiin co-host. Oh, oke. Sorry. Boleh tolong Joshua-nya ke main room dulu? Oh gitu. Oke Kak. Oke teman-teman, lagi nunggu Kalek share screen. Gimana kabarnya semua? Puji Tuhan. Baik, Kak. Baik, Kak. Liburan Baik. ada kisah-kisah, ada cerita-cerita yang bisa dibagiin. Kalek pengen denger nih, soalnya teman-teman kelas sedang sampai tunas masih belum berani nih cerita yang hal-hal yang menarik lah. Pastinya kan kalau ikut Tuhan banyak hal yang menarik tuh, tapi kayaknya masih malu ya, masih malu diceritain di tengah-tengah temennya yang di sekolah minggu. Kenapa nih? Pasti ada dong sederhana yang menyenangkan gitu, dari kehidupan kalian sehari-hari, mau di rumah kek, mau kemarin di sekolah yang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, pasti ada kisah-kisahnya tuh. Kak, aku kemarin ketemu temen lo udah lama gitu. Kak, kemarin aku jalan-jalan lo, kumpul gitu. Gimana? Aku, Kak. Oke, nah gitu dong. Jadi gini, Kak. Aku kan selama COVID kan nggak pernah ketemu saudara yang cowok ya. Nah, kan aku dan aku baru ketemu abangku itu pas dia liburan sekolah. Gitu. Oke, terus? Dia nginep seminggu, pulang kemarin. Oh, Tuhan ya. Iya. Jadi dia juga sekolah. Kumpul sama keluarga, sama kakak. Oke, thank you lo Renata. Tuhan Yesus berkati buat kesaksiannya. Nah, ada yang lain? Mungkin kurang lebih sama seperti Renata. Ayo. Alek mau denger dulu deh. Alek kasih waktu sebentar. Gimana? Buat teman-teman, ada lagi? Atau kita masuk saja? Kita masuk ya? Oke. Masuk aja, Kak. Masuk aja. Masuk kemana kita? Oke, udah siapin Alkitabnya ya, yang suka note-note, suka bikin catatan, thank you banyak. Mau dicatat firman Tuhan yang kakak-kakak selalu sharing
sharingin ke teman-teman. Nah, minggu ini Kak Alek masih melanjut firman Tuhan dari Kak Flori, Kak Dede, Kak Catherine, Kak Keisha, dan yang lain. Nah, kalau kemarin, minggu lalu, mungkin Kak Dede udah tekenin ya, kenapa bulan ini kita mengangkat tema-tema khusus buat teman-teman sekolah minggu. Karena di akhir bulan nanti kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita mau ibadah sama-sama. Kalau temanya wisuda, tetapi lebih ke naik kelas ya. Jadi nggak hanya naik kelas secara pendidikan, secara rohani pun kita pun harus naik kelas, gitu ya. Nah, tema acara kita kan ada yang ingat? Tema mungkin akhir bulan ibadah apa temanya? Dengan tema generation. Apa tuh depannya? Tuh generation ya teman-teman. Nah, nanti kurang lebih akan dijabarkan di akhir bulan ya. Tetapi kakak-kakak bermaksud mempersiapkan teman-teman sebelum menuju menjadi cool generation. Ada hal-hal yang kita harus pahami, ada hal-hal yang harus kita mengerti gitu. Menjadi seorang cool generation itu apa sih? Gitu. Nanti puncaknya perayaannya di akhir bulan Juli ya. Oke. Nah, di waktu libur-liburan ini, khususnya buat teman-teman yang udah sekolah, pendidikan formal, pastinya seneng banget dong ya. Selain bisa selesai ujiannya, udah selesai kelasnya, terus udah bagi-bagi raport, puji Tuhan yang nilainya baik, pasti dapat reward nih kan dari mama papa. Gitu. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang udah sering jalan-jalan ke Taman Ria? Contohnya Dufan gitulah. Dufan. Atau yang bukan Dufan, pasar malam lah. Ada Taman Rianya tuh kan. Ada permainannya. Nah, kalau di Dufan itu kan biasanya ada namanya apa ya, syarat-syarat tertentu ya untuk naik wahana. Benar apa enggak? Nah, di syarat-syarat tertentu khususnya yang paling diukur adalah ukuran tinggi badan tuh teman-teman. Coba bayangin ketika kita masuk ke Dufan, kita udah jauh-jauh hari beli tiket yang bisa naik semua wahana tanpa harus ngantri lagi kan. Biasanya ada tiket yang VIP tuh. Tanpa harus ngantri, pas sudah sampai ke sana, kita nggak memenuhi syarat tuh teman-teman. Bahaya banget. Ada feedback ya dari Kalek ya. Nah, pastinya sedih banget ya, karena kita udah kesana mempersiapkan untuk membeli tiket, udah jauh-jauh hari mempersiapkan kesehatan, untuk bisa puas main lama-lama, tetapi malah wahananya yang kita naikin hanya wahana yang kecil-kecil, wahana yang anak-anak, karena ukuran tubuh kita tidak memadai teman-teman. Pasti sedih banget kayak gitu ya. Nah, Kalik mau jelasin apa sih hubungannya dengan tema hari ini, kesempatan firman Tuhan yang Kalik mau bagi. Hubungannya sangat-sangat berhubungan banget. Jadi teman-teman harus memperhatikan firman Tuhannya dengan baik. Nah, untuk teman-teman sekolah minggu yang saat ini lagi giat-giatnya, lagi seneng-senengnya, lagi apa ya, penuh gairah, penuh kesempatan, penuh waktu, penuh kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lebih, terkadang nggak bisa mencapai hal-hal yang banyak, hal-hal yang besar. Kenapa coba? Pastinya ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu salah yang dari diri kita sendiri. Makanya seharusnya di masa-masa muda kita nih, masa-masa emas kita yang istilahnya semua sudah kita miliki saat ini, yang tadi Kalek udah sebutin, harusnya kita bisa memiliki semua, tetapi kita nggak memiliki semua. Nah,
di sini kita mau jabarin kenapa dan harus bagaimana kita dengan waktu yang Tuhan percayakan, kita bisa melakukan sesuatu yang besar, bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang telah kita miliki, gitu teman-teman. Nah, contohnya ya, nih, kalau berbicara kesempatan, Kak Alek sini akan jabarin 5 hal penting dalam kesempatan buat teman-teman kelas sedang, besar, dan tunas, supaya nggak nyesel gitu. Guys, nyesel itu belakangan loh. Karena kalau dia depanan itu bukan nyesel namanya. Jadi yuk kita perhatikan waktu kita sampai saat ini gimana sih mempergunakannya, gimana sih memanfaatkannya, apakah kita udah benar-benar sesuai dengan maunya Tuhan, apakah kita udah benar-benar sesuai dengan keinginan kita, yang pastinya segala sesuatu diukur dengan harapan dan masa depan yang kita miliki sampai saat ini. Nah, kesempatan pertama yaitu peluang dalam hal ilmu, keterampilan atau skill, dan pendidikan. Oke, teman-teman harus catat nih. Kesempatan pertama itu adalah tentang pendidikan, pengetahuan ya, kalau kalian singkatin. Terus yang kedua adalah peluang dalam berjejaring. Kalau bahasa Inggrisnya yang kekinian adalah networking. Wah, networking. Terus yang ketiga, peluang dalam membangun kerohanian yang saat ini teman-teman sedang bangun ya. Terus pengetahuan dalam berkarir, pastinya arahnya ke masa depan. Lalu yang terakhir adalah kesempatan dalam bersenang-senang. Kenapa Alek kasih poin bersenang-senang di akhir? Nanti kita temukan jawabannya. Nah, peluang dalam ilmu, keterampilan atau skill, dan pendidikan, sesuatu hal yang penting buat kita semua ketahui, buat kita semua benar-benar pegang nih saat ini. Jangan sampai apa yang kita punya, kayak tadi Alek bilang, kita masih punya kekuatan, kita masih punya waktu yang banyak, kita masih punya gadget dari mama papa yang kapan aja bisa ganti sesuai kebutuhan kita, tapi kita nggak pakai sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang bilang kayak gini, kemarin kita udah bahas ya, Kak, aku males ikut ibadah atau sekolah, habis laptopku speknya kapasitasnya jelek, habis handphoneku rendahan gitu, nggak canggih. Loh. Kalau Kak Alek mau tanya nih, teman-teman punya gadget di rumah, baik laptop, baik handphone, kira-kira kalau dari 1 sampai 10, kalian bisa kasih nilai nggak? Berapa sih poinnya ya selama kalian gunain? Coba. Kira-kira untuk emo, handphone atau laptop, kira-kira dipakai buat apa aja? Aku sih biasanya kadang-kadang sih buka Google atau kadang juga aku main game. Oke, dari 1 sampai 10 baru ada 2 aplikasi, berarti 2 poin ya. Masih 2 loh. Ya, ada yang lebih dari emo, Saya, Kak. Siapa tuh? Oh, Koko Angelo, gimana kok? Kalau di HP saya kadang-kadang saya buka YouTube, buka WhatsApp, buka game. Gamenya juga kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Terus tuh buka Google kalau ada soal yang nggak ngerti. Ditambah YouTube. Ya, YouTube. Berarti 3. Ada lagi tuh. Kapasitasnya baru kepake 3, guys. Ayo, dari 10. Ada lagi yang lebih, wah gitu. Dipakai apa tuh laptop sama handphone-nya? Ada lagi teman-teman yang kira-kira gadget itu dipakai apa aja? Nah, contohnya ya kayak gitu ya. Contohnya sederhana banget tuh. Kalau di Kak Alek atau di temen Kak Alek, ada yang buat nyari duit teman-teman. Ya kan? Dia nabung, dia punya akun bank, dia nabung di bank itu. Kadang dia bisa beli sesuatu dari tabungannya. Tuh, aplikasinya udah banyak. Kadang dia bisa berbagi kesaksian atau melakukan hal-hal yang rohani
Misalnya buat lagunya taruh di Spotify. Buat renungannya taruh di Spotify. Jadi banyak hal yang sebenarnya gadget tuh, laptop yang kita miliki, sebenarnya banyak bisa kita pakai kapasitasnya. Itu gadget. Apalagi kita teman-teman, gitu kan. Kalau dunia sana pun menginginkan kita nih, anak-anak muda, itu punya kapasitas yang luar biasa. Punya pengetahuan, knowledge yang luar biasa. Makanya, Khalek mau tekenin, yang pertama ini, kenapa kesempatan yang pertama itu kita harus punya banyak ilmu, banyak keterampilan, banyak skill, dan banyak pengetahuan dalam pendidikan. Karena itu adalah hal yang utama buat kehidupan teman-teman, buat kehidupan Khalek, buat kehidupan KDD, Kaplori gitu. Nah, Khalek lagi belajar nih tadi subuh, ternyata tanggal 15 ini ada acaranya World Youth Skill Day. Wah, yang akan dirayain di seluruh dunia itu tanggal 15 Juli, teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu nanti melihat orang-orang hebat sepantaran kalian di seluruh dunia, kalian bisa cek di YouTube, bisa cek di website Youth Skill Day, ya kan? Nanti yang akan dirayain di Inggris, di Amerika khususnya, gitu teman-teman. Kalian akan menjadi orang-orang hebat ketika kalian melakukan sesuatu yang lebih dengan waktu, dengan hal-hal yang kalian punya saat ini. Jadi, yuk dalam kesempatan kita memperbanyak ilmu, keterampilan, atau skill dan pendidikan, kita pastinya akan mempelajari banyak hal, mengasah berbagai kemampuan. Jadi, Khalek mau ingetin lagi, bukan nggak boleh kita pegang gadget, bukan nggak boleh kita punya laptop canggih, bukan kita nggak boleh lama-lama di komputer, di handphone, tetapi gunanya apa dulu gitu ya. Jangan hanya sebatas bersenang-senang. Bersenang-senang itu poin terakhir pasti kita dengar. Tapi lebih banyak buatlah pengetahuan, buatlah hal-hal yang nanti berarti dalam kehidupan kita semua gitu ya. Nanti kalian bisa belajar tuh gimana berbicara yang baik depan orang, gimana kalian bisa belajar yang baik, atau cara mengingat pelajaran, mengingat hal-hal yang positif, itu banyak semua. Dari hal-hal yang baik buku, baik Google, baik seminar-seminar online yang kita bisa pelajari di gadget kita, teman-teman. Jadi ingat, kesempatan pertama harus memperbanyak ilmu, keterampilan, dan pengetahuan dalam pendidikan. Oke, kita lanjut. Kesempatan kedua. Nah, kesempatan kedua adalah mengasah berbagai kemampuan. Berbagai kemampuan ini Khalek boleh garis bawahi, yaitu soft skill ya teman-teman. Soft skill. Jadi yang tadi kita bahas mungkin garis besar umumnya, tapi ini garis khususnya adalah soft skill. Mengasah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk punya networking, untuk punya komunitas, untuk punya pertemanan. Tetapi pertemanan yang seperti apa nih Khalek maksud? Yang pasti pertemanan yang membuat kalian semakin positif, membuat kalian semakin berkembang, teman-teman. Makanya tuh Khalek catat komunitas seperti apa, networking seperti apa, yaitu komunitas yang sangat luas, teman-teman. Jangan dibatasin. Misalnya ya, bukannya salah ya, tapi coba mulai jangan punya di WhatsApp, hanya teman-teman segeng atau teman-teman sekelas. Ya, nggak cukup teman-teman, nggak cukup. Apalagi geng atau teman sekelasnya, teman-teman yang biasanya cuma tukang ngeluh, cuma ngomong kotor, cuma ngomongin guru, sama ngomongin kekayaan. Aduh, buat kalian tuh jadinya nggak bermanfaat. Lu baik perluas ke kelas A, ke kelas B, ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan ke sekolah lain, ke gereja lain. Makin luas kalian punya. Ya, hadir.
Kak Angelo Kalau gimana? temenan sama orang luar negeri kayak Malaysia itu boleh nggak sih, Kak? Oh, boleh banget. Asalkan ngerti ya, ketika punya teman dari luar negeri nih, Kalek juga ada, teman-teman Kalek juga punya komunitas luar negeri. Tetapi ini biasanya kita mulai tuh kalau kita kursus bahasa-bahasa asing. Biasanya ada yang lintas nasional, ya kan? Ada yang lintas internasional. Jadi kita semakin semakin baik, semakin hebat ketika kita punya komunitas-komunitas yang banyak, komunitas yang luas. Jangan dibatasi, Kak Alek. Sangat-sangat berharap buat teman-teman di sini jangan membatasi diri dan jangan terbatas dengan komunitas yang ada. Tapi syaratnya adalah punya komunitas yang positif, teman-teman. Kalau saat ini pasti sangat-sangat terkenal. Buat teman-teman cewek ini pasti sering dengar, jangan ngomong sama si dia, jangan ngumpul sama kelompok A, orang-orangnya toksik. Wih, toksik guys, toksik ya. Buat kalian itu benar. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, toksik. Padahal Ya mereka kan? lebih toksik. Iya, biasanya cuman apa ya? Cuma mengumpat, cuma pengen menghakimi, cuma pengen ngomongin kejelekannya. Ih, gitu kan. Masa ya, gitu ya. Ya gimana, Reta? Itu Bintang juga toksik, Kak, di sekolah. Ups, nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kalian pengen harap teman-teman supaya kita nggak menjadi orang-orang yang negatif, orang-orang yang toksik, mulailah punya komunitas-komunitas yang positif. Mulailah punya teman-teman jaringan yang positif. Misalnya ada yang tadi kalian bilang kursus-kursus bahasa asing, kursus-kursus ruang guru, biasanya kan ada kelompok-kelompoknya tuh. Kalian bisa positif di situ. Ada yang punya grup-grup yang lain lah, misalnya. Kalau saat ini masih seputaran teman dan sekolah ya, dan pendidikan. Itu sangat-sangat baik. Tapi di luar itu, coba kurang-kurangin, bahkan tinggalin grup-grup teman segeng yang cuman ngeluh-ngeluh, ngomongin guru, ngomongin PR, ngomongin nilai jelek gitu. Ngomongin hanya game doang, udah sampai rank berapa gitu kan. Aduh, tinggalin teman-teman. Tetapi mulailah punya komunitas yang positif, yang membangun, yang baik membangun secara pengetahuan kita maupun membangun secara iman kita sama Tuhan. Oke, Kalek sangat-sangat pengen lihat teman-teman jadi dampak, jadi generasi yang bersinar di luar. Yang hanya bersinar di dalam rumah, bersinar di dalam gereja, tapi mulai bersinar juga di sekolah, di jalan, bahkan di angkot. Kadang-kadang teman-teman Inggrisku juga kadang-kadang mereka mengajarkan orang untuk tidak membuli. No, biasanya teman-teman kita punya teman-teman yang standar internasional itu sangat-sangat aware tentang bullying. Thank you Angelo, sangat-sangat luar biasa kita punya teman yang seperti itu ya. Kita harus menjadi bagian yang berperan. Kita bagian yang terdepan untuk merangkul teman-teman yang dibully. Jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Nggak apa-apa kita ditinggalin teman-teman yang negatif. Kalian harus bersyukur karena kalian adalah orang-orang yang bisa jadi berkat bagi orang-orang yang biasanya kena bullying gitu. Thank you Angelo, thank you Emo. Oke, kesempatan ketiga teman-teman. Peluang dalam membangun kerohanian. Oke. Jadi tujuannya adalah kesempatan waktu gadget yang kita miliki adalah tujuannya adalah firman Tuhan yang mungkin di masa-masa Kalek Kapolri tadi adalah hal yang sangat sulit, paling bisa dengar firman Tuhan hanya hari Minggu dan baca Alkitab tiap hari, tapi di waktu ini, di zaman kalian ini adalah hal yang sangat, gampang banget. Sebelum tidur bisa lihat khotbah, ya kan, bangun tidur bisa lihat khotbah, ya kan. Bahkan di mana aja, kapan aja kalian bisa lihat pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Bahkan kalian bisa dengar kesaksian-kesaksian, di mana kalian bisa belajar
dari kesaksian itu ikut Tuhan dengan sangat-sangat baik gitu. Jadi kesempatan untuk membuat peluang dalam membangun kerohanian kita, ya mungkin yang pertama tuh, Kalek udah jelasin di situ, kita bisa gereja secara onsite ataupun online, ya kan? Terus yang kedua, kita punya komunitas atau sahabat seiman yang biasanya nanti di kelas-kelas remaja, pemuda itu punya kelompok-kelompok, istilahnya apa ya, komsel, komunitas sel. Kalau sebelum COVID ada sekolah-sekolah yang punya komunitas komunitas doa ya biasanya. Kalau saudara kita ibadah Jumat, kita yang Kristen kumpul tuh ibadah bareng gitu. Biasanya ada tuh sekolah-sekolah yang mengadakan seperti itu. Terus Iya tuh Kak, saya kayak gitu di SD saya Kak. kan, thank you Angelo. Terus yang ketiga, kita bisa nih belajar rohani tadi kayak yang tadi kita bahas di awal, dari digital, dari handphone, dari gadget, dari laptop, platform-platform rohani ya kan, dengerin lagu-lagu rohani, denger kesaksian, denger renungan dari mana yang Kalek tahu, ada Spotify, mungkin ada di YouTube, bahkan di TikTok ada kayak message singkat ya, message singkat, kita bisa lihat TikTok. Jangan lihat TikTok yang cuma joget-joget, yang update-update gitu ya. Ya, nggak penting banget. Tapi kita bisa lihat yang sharing-sharing singkat tuh di digital platform yang kita tahu. Terus dengar kesaksian dari mama, dari papa, dari teman-teman sekolah minggu yang ada di sini, terus dari kakak-kakak sekolah minggu, dari teman gereja, bahkan dari tetangga. Kita punya kesempatan untuk membangun kerohanian kita, teman-teman. Oke, jadi sangat penting waktu yang kita miliki saat ini kita berikan, kita gunakan untuk sebaik-baiknya buat masa depan kita dan buat kemuliaan Tuhan. Lalu kesempatan keempat, berkarir. Nah, Kalek kurang lebih hanya bilang apa yang kalian bangun hari ini menentukan masa depan kalian. Gitu. Jadi kalau kalian yang masih berharap cita-cita jadi dokter, itu nggak bisa belajarnya hanya di kuliah. Sebelum masuk kedokteran, kalian di SMA harus masuk IPA. Nah, di SMA sebelum masuk IPA, SMP-nya, pelajaran semua IPA itu harus bagus. Nggak ada yang cuman matematika cuman 5, 6, biologinya 4, 3 gitu. Terus SMA-nya mau masuk IPA, kuliahnya mau masuk dokter, aduh, nggak bisa. Jadi kita harus bangun dari awal, teman-teman. Seperti halnya tubuh kita ini, semua dimulai dari kecil, ya kan. Sekolah pun gitu kan, pendidikan gitu. Begitu juga dengan cita-cita. Ada yang pengen rindu jadi angkatan. Wow, jangan saat ini cuman jadi kaum rebahan, nonton ya kan, nonton ngemil olahraga, jalan aja udah ngos-ngosan. Tapi cita-citanya mau jadi tentara, aduh, mau jadi polisi. Kalau nontonnya tentang firman Tuhan nggak apa-apa sih Kak. Ya, tapi kalau sambil ngemil, sambil itu nggak bisa tuh jadi tentara kan. Jadi badannya harus dibangun dari sekarang, harus sehat. Pokoknya banyak hal yang lain, semua harus dimulai dari sekarang, teman-teman. Kalian punya kerinduan, kalian punya doa, kalian punya masa depan seperti apa, yuk sama-sama dibangun dari sekarang. Hadir? Gitu ya. Oke, yang kelima, wah, yang terakhir, bersenang-senang. Bersenang-senang. Kesempatan untuk bersenang-senang. Nih, Kalek kenapa kasih poin ini di akhir? Bukan Kalek hilangin malah, tapi supaya kita fokus nih. Yang 4 yang penting dulu, yang kelima baru hiburan kita. Bersenang-senang. Kesempatan bersenang-senang itu adalah sesuatu hal yang baik, teman-teman. Untuk kita refreshing, untuk kita bisa namanya apa ya, recharging. Aduh, kok bahasanya Inggris semua ya, Kalek ya, sorry. Maksudnya
playing bisa kita game mulai dari gitu. awal gitu. Bisa kita mulai dari awal, bisa kita mulai enggak stres, bisa kita tetap bahagia, tetap sukacita untuk kembali belajar, untuk kita kembali ke rutinitas, ya kan? Gunanya healing kalau zaman sekarang bilang ya, kita healing. Ya itu penting banget teman-teman. Caranya gimana? Punya kesempatan, punya waktu untuk yuk olahraga, yuk jalan-jalan cantik ya kan, jalan-jalan singkat, keliling aja rumah, keliling taman yang punya halaman, atau sekedar membaca gitu kan. Membaca hal-hal yang kayak novel, cerita-cerita fantasi gitu kan, atau mendengarkan musik yang instrumen, relaxing gitu kan. Bermain sama temen, ya kan, mabar sekali-sekali, oke. Menonton bioskop, nonton streaming, ya kan, yang doyan nonton Korea atau hal-hal film-film Netflix, oke. Atau nobar, Kak. Ya, nobar itu sangat-sangat dianjurkan supaya kita memanfaatkan waktu kita itu semuanya berfokus untuk bisa kembali lagi nanti kalau belajar kita nggak terlalu pusing, nggak terlalu stres, nggak terlalu gimana-gimana. Tapi yuk belajar menghibur diri ketika semuanya telah kita kerjakan. Khususnya kerjakan 4 dulu ya, baru kita senang-senang kemudian. Gitu. Jangan senang-senang kemudian belajarnya nggak ada. Tapi belajar dulu, hal-hal yang baik dulu, tambah wawasan, tambah pengetahuan, baru kita santai, relaxing, oke? Seperti itu. Nah, dari tadi Kak Alek membahas tentang kesempatan, di saat ini kita mau bahas firman Tuhan. Yuk, bantu Kak Alek baca Khotbah 9 ayat 10. Mungkin, silakan. Yang mau bantu Kak Alek baca, Adit, sorry Adit. Oke. Ada yang mau bantu? Khotbah 9 ayat 10. Saya, Kak. Thank you, Jegus. Silakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, engkau akan pergi. Kemana engkau akan pergi? Oke. Nah, setelah kita belajar tadi tentang 5 kesempatan dalam kehidupan kita, firman Tuhan, Kalek mau tekenin. Kenapa Khotbah 9 berkata, ayat 10 berkata sama kita, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, Kalek mau ingetin buat teman-teman. Jadi segala sesuatu yang kita harus bisa kerjakan, kenapa kita harus kerjakan? Karena itu penting banget. Nggak ada hal-hal yang selain yang kita dipercayakan sama kita, itu satu hal yang sederhana teman-teman. Semuanya itu penting, baik untuk kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Terlebih jika kalau dipercayakan sesuatu itu untuk Tuhan. Lalu kenapa hal itu sangat penting di hadapan Tuhan? Karena Tuhan mau kita nih, khususnya saat ini anak-anak muda, anak-anaknya Tuhan, dari kecil kita harus punya tanggung jawab. Oke? Jadi kalau kita, kenapa sih Kak harus belajar? Kenapa sih Kak kita harus berdoa? Kenapa sih Kak kita harus dengerin firman Tuhan sekolah minggu? Karena Tuhan mau apa yang ada dalam kehidupan kita adalah semua tanggung jawab. Karena ketika kita sudah nanti waktunya dipanggil Tuhan, maupun saat ini ataupun nanti, itu tuh nggak ada hal lagi yang bisa kita kerjakan, teman-teman. Jadi intinya, selagi Tuhan kasih waktu, kasih kesempatan, kasih semua hal yang baik yang kita pegang saat ini, yuk kita lakukan itu untuk
kemuliaan Tuhan dan untuk kita diri sendiri, untuk masa depan kita nanti, gitu ya. Nah, satu lagi, ada yang bantu Kalek, Pengkhotbah 11 ayat 9. Saya Kak. Oke, silakan kok. Saya Kak. Kok Angelo ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersyukur. Gimana? Kak, kedengeran nggak suara saya Kak? Enggak. Oke, Kalek ulang ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, dalam banget ya. Tetapi Kalek senang. Sorry Kak, tadi saya melek dikit Kak. Oke. Ya. Kalek lanjut ya. Jadi kenapa dengan pengkhotbah ini sangat ditekankan tentang waktu kita, kesempatan kita harus digunakan dengan baik-baik. Tuhan aja bilang, yuk kita boleh senang-senang, kita boleh melakukan banyak hal, bahkan kita sangat diperbolehkan belajar itu. Tetapi teman-teman, baik hal yang positif maupun hal negatif yang kita lakukan, ingat, ketika Tuhan panggil kita nanti, ada waktunya kita harus mempertanggungjawabkan. Makanya Kalek mau ajak teman-teman, undang teman-teman, bahkan kalau boleh, suruh teman-teman, yuk kita lakukan hal-hal yang positif aja, hal-hal yang berguna. Sehingga ketika Tuhan tanya apa yang udah kita lakukan, Tuhan bisa tersenyum, Tuhan bisa senang. Melihat apa yang kita lakukan dengan waktu kita adalah hal-hal yang sangat-sangat baik, sangat-sangat yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan yang mengecewakan, keadaan yang lagi kita kesel kah, marah-marah kah, atau berbuat hal-hal yang jahat yang lainnya kah, jangan sampai. Jadi Kalek bilang kenapa bersenang-senang itu penting, tetapi lebih penting dari hal-hal yang lain, yang keempat khususnya, karena ada hal ini teman-teman. Yuk, kita mau belajar bareng-bareng, kita mau ikut Tuhan sama-sama, kita mau gunakan kesempatan kita dengan baik, supaya segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, itu kita bisa mempertanggungjawabkannya ketika Tuhan panggil nanti, gitu ya. Jadi demikian firman Tuhan kita hari ini. Kalek mau tekankan, gunakanlah kesempatan yang ada untuk memperbanyak, untuk memperbesar kapasitas pengetahuan kalian. Jangan sampai hadir. Kak, ayat Hadir. apaan? Belum selesai, Vino. Tunggu ya. Jadi, jangan hanya tuh pakai waktu kita tidur-tiduran, main game seharian, nggak bisa ngerjain apa-apa gitu kan. Tapi cobalah, yuk perbanyak pengetahuan, perbanyak mimpi, perbanyak hal-hal yang baik dalam kehidupan kalian. Sehingga kalian nggak nyesel, sehingga kalian nggak harus mengulang pendidikan kalian, tetapi terus semakin naik, semakin tinggi, semakin besar. Kalau minggu lalu KDD udah ingetin lewat firman Tuhan, kita belajar seperti Tuhan Yesus, yang ketika Tuhan Yesus makin bertumbuh, makin berhikmat, makin dikasihi Tuhan Allah,
bahkan dikasihi manusia, teman-teman. Nah, Khalek juga mau teman-teman juga seperti itu, makin bertumbuh, makin besar, makin berhikmat, makin dikasihi Tuhan, dan mau dikasihi manusia. Nah, ayat hafalannya di Pengkhotbah 9 ayat 10 tadi ya. Ayat hafalannya. Oke. Ayat hafalannya Pengkhotbah 9 ayat 10. Oke. Boleh saya screenshot, Kak? Silakan. Ada waktu 3 menit, kita mau kuis sebentar. Kak, Hadir? ayat hafalannya Pengkhotbah 9 ayat 10 ya? Yes. Yang ada di layar. Iya. Silakan. Oke. Pengkhotbah ayat 9 ayat 10. Khalek mau tanya dong, kuis dong. Boleh ya? Oke, kuis hari ini. Kalian pengen tahu, yang nyatet, yang menyimak, silakan. Berikan salah satu contoh dari 5 kesempatan. Oke, silakan Raisen. Angelo kok, silakan. Angelo dulu ya. Salah satu dari apa tadi, Kak? Salah satu dari kesempatan. Salah poin satu dari kesempatan. tadi ada, ya aku lupa. Oke, 1, 2, Gagal. 3. Oke, Michelle. Silakan Kak Angela, lower hand. Kakak Michelle. Kesempatan dalam hal ilmu, keterampilan, skill, dan pendidikan, Kak. Thank you, Michelle. Bisa oleh Kak Flori ya, thank you, Michelle. Oke, lower hand semua. Nah, sebutkan kesempatan, apa yang dimaksud kesempatan dalam peluang berjejaring. Kesempatan berjejaring. Ada? Ada yang bisa? Oke teh, kalian ganti kesempatan atau peluang dalam membangun kerohanian. Oke. Diterima Kak Flori, Kak Angelo lagi? Kalau yang udah coba nggak bisa. Oke, Jadi dikasih kesempatan buat yang lain ya. Yang lain. Mana nih? Oke, Kakak Jegas. Apa yang dimaksud kesempatan dalam membangun kerohanian? Kakak Jegas. Satu. Ada bernya, Kak. 2. Apa ya? Oke. Lupa. Oke, 3. Thank you. Oke deh. Sebutkan ayat hafalan untuk minggu lalu. Ayat hafalan dari Kak Dede. Koko Berto, silakan Ko. Mazmur 119 ayat 9. Oke. Yang berbunyi, Kak Flori udah ngangguk-ngangguk, yang berbunyi. Lupa, Kak. Gimana Kak Flor? Diterima? Atau mau dilengkapi oleh Lukas? Oke, ada Lukas. Silakan Lukas. Mazmur 19 ayat 9. Oke. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Thank you, Abang Lukas. Oke, thank you. Oke. Yang ketiga, bahannya Kak Dede ya. Kemarin ada beberapa generasi, kalau nggak salah kalian Tadi belajar. kalau nggak salah udah sampai 3 deh, Kak. Belum, baru 2. Ada 4 generasi ya. Generasi Alpha itu tahun berapa sampai ke berapa? Baby boomers. Alpha. Yang terakhir. Johan, mau jawab?
Generasi apa? Sesuai urutan atau ini tak? Enggak, udah langsung sebutin aja. Generasi alfa itu tahun berapa? Generasi Alpha. Generasi kalian loh. Saya lupa tahunnya. 90-an. Kela, silakan Kakak Kela. Oke, sudah jelas. 2011 sampai 2025, Kak. Oke, thank you so much. Oke, thank you Kakak Kela. Oke, ya. Jangan lupa hari ini ayat hafalan Khotbah 9 ayat 10. Yuk kita mau tutup dalam doa. Nanti setelahnya ada pengumuman singkat dari Kapolri KDD. Oke, kita satu dalam doa ya, teman-teman. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat waktu, buat kesempatan, bahkan buat firman Tuhan yang kita pelajari sama-sama Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan tambahkan hikmat, pengertian, bahkan Roh Kudus sendiri yang memberikan kami kemampuan untuk kami memanfaatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Biarlah dalam masa depan kami bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sebab nggak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terima kasih buat orang tua, mau papa, yang terus memberkati kami dengan gadget, dengan hal yang baik, dengan waktu, kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Doa berkah. Sebelum kita doa berkat, Kakak mau umumin yang sudah kumpulin foto sama yang belum ya. Oke, jadi yang belum mengumpulkan fotonya ada Michael. Chris Michael ditunggu ya fotonya ya. Kemarin Kakak udah WA mamanya. Lalu Jen Patricia, sama Moses Julio Pratama, lalu Ricardo atau Rico. Yang lainnya udah semua. Terima kasih. Aisyah udah naik kelas, Kak. Kenapa? Aisyah kelas berapa? udah kelas 4. Kelas 4 masih belum. Karena kalau yang naik kelas di sekolah minggu itu beda sama kelas di sekolah. Jadi Kak, kok saya belum naik kelas, Kak? kelas 4 itu di kelas sedang ya. Jadi Aisyah tahun depan baru naik kelasnya. Kak, kok saya jadi kelas 5 SD, Kak? Kan saya kelas 4, Kak. Bukan, tadi itu Aisyah. Jadi kalau yang mau naik ke kelas di sekolah minggu, itu yang naik ke kelas 1, kelas 3, kelas 5, sama 1 SMP. Itu di sekolah minggu. Jadi bukan naik di sekolahnya ya. Kenapa, Bintang? Saya udah kelas 6. Ya. Kok kelas 6-nya enggak kelulusannya? Enggak. Jadi kalau di sekolah minggu itu, kalau naik kelas sekolah minggunya itu 2 tahun sekali. Jadi kalau 5 naik ke kelas 6 itu masih di kelas besar. Ya, nanti kalau kelas 6 naik ke 1 SMP baru ke kelas remaja, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti di WA lagi ya. Nanti di WA lagi dijelasin. Oke. Ini untuk yang Puisi Alkitab, Michelle ditunggu hadiahnya ya, sedang dalam pengiriman karena ada jeda Idul Adha jadi terhambat pengirimannya ya. Oke, untuk Jeges semalam kakak udah kirim ke mamanya Jeges ya, kiranya jadi berkat buat Jeges. Lalu ini untuk yang aktivitasnya, untuk Lukas, kalau minggu ini kirim ayat hafalan, maka Lukas akan dapat poin lagi ya. Ditunggu ya Lukas ya aktivitasnya. Lalu ini yang sudah mengumpulkan ayat hafalan minggu kemarin. Kenapa? Oke, untuk yang udah ngumpulin ayat hafalan ada Alvin, Angelo, Beto, Chelsea, Emo, Jeges, Lukas, Mario, Michelle, Queen, Johan, sama Luis. Ada yang ketinggalan? Nggak ada ya? Oke, terima kasih Kak. Kembalikan ke Kakak Alex. Terima kasih. Oke, kita doa berkat ya, teman-teman. Oke, sebentar. Siapa sih menjerit? Udah ya, kita lanjut ya. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini kita boleh
beribadah dan kita sudah mengakhiri ibadah. Sebelum kita berpisah, kita akan menerima doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah raya anak pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin dan memberkati. Berkati teman-teman, mama papa yang mendampingi, kakak-kakak, guru pembimbing yang sudah memberkati kami, berkati mereka. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ke depan penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan akhirnya adik-adik sekalian sekarang pulang dan terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin. Jangan lupa, akhir bulan Juli ini kita akan jumpa dalam ibadah pertama kali, ibadah di gereja secara onsite, sekaligus wisuda papa mama. Tuhan memberkati, bawa anak-anaknya ibadah di gereja mulai akhir bulan Juli ini, minggu terakhir di bulan Juli ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa, shalom. Kita foto dulu ya. Siap? Semuanya dinyalain kameranya? Kak, saya gini aja, Kak. Muka saya polos aja, Kak. Waduh, nggak ada hidungnya. Waduh, gawat. Lehernya juga nggak ada, Kak. Terbang lehernya. Oke. Filter. Poni-poninya. Michael. Udah. Siap ya? 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Ya, Michael yang kameranya belum dinyalain, silakan dinyalain. Michael, are you there? Berto. Oke. 1, 2, 3. Daya bebas. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berkati semua. Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Happy birthday, everybody. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Bye-bye, Kenzi. Bye-bye.